Ya, jadi jelas ya. Jadi gunanya fikih itu memastikan mana akal standar paling pokok, mana yang sunnah. Jadi sehingga kita bisa memaklumi lah orang-orang yang baru sholat. Terus kalau terusakan wa maksuruhu tawi donga sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik ketimbang doa kreasine sampean. Karena kalau sampean mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau doa gini, ya Allah, jadikan seorang kaya yang rumah 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya yatim. Makanya donga udah aneh-aneh, itu bahaya itu. Kemudian nak donga ngene, dongakno kula sugih Gusti ben saged nyafaati Gus Bapak Habib Bidin. Kesane saged nulung, berarti ki mbayangno aku kere. Kere terus disantuni kan kurang ajar betul. Ora usah donga kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean donga ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Bak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa itu dicabut ya mulai hari ini itu. Kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu enggak boleh pakai kreasinya sendiri, meskipun itu wali. Masyhur kan ada wali dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa kalau di sini? Hamal ya, tukang manol. Kuli angkut itu. Basa Jawa nih kok. Manol. Kok tahu? Konco. Itu dia tukang manol di pasar gitu. Dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya kalau sekarang contohnya mobil. Karena dia itu wali, setelah dapat uang kalau sekarang mungkin hanya 5.000, makanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Nggak usah nunggu 10.000 itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang bisa makan ya sudah. Makanya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali. Hanya sekali. Kecuali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah saya ini kekasih jenengan, saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Bu ya saya kasih rezeki yang nggak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita ada satu peristiwa dia dituduh maling terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu. Gitu. Terus semenjak itu dia kapok donga yang kreatif. Karena tadi kan dia minta rezeki yang tanpa kerja. Apa itu coba? Penjara. Itu akhirnya. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu. Ya Allah saya ingin kaya supaya bisa nyantuni Gus Bak. Itu kriminal. Karena kalau Allah nyebadati doa kamu memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu santun. Enggak boleh doa seperti itu, enggak boleh. Atau ya boleh tapi aku yakin enggak mandi. Ya enggak apa-apa, paling enggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya lah itu. Sembrono donga itu. Makanya wa maksuruhu afdal, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdal karena diujarkan atau dilafatkan oleh orang sing afdalul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah itu gak mau resiko kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihi? Inni as'aluka ma sa'alaka minhu habibuka Muhammad. Terus wa asta'idzu bika mimma sta'adza minhu habibuka Muhammad. Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah nabimu berlindung. Jadi karena nggak mau resiko. Ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tombo ra percaya.
Niai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu tidak kuat. Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi, itu efeknya itu tidak baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja aman ya, Pak. Aman itu. Doa sabu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wa maksuruhu afdalu. Mun nomor wonten bawah menapa. Utawi donga sing dinukil sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalul wa utama. Wa minhu lan iku setengah saking maksur utawi donga Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraf. Urutannya dulu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal muqaddimu. Kok nak bab donga apalan ya? Tukang jaluk ternyata. Teruskan. Ila anta subhanat terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu sudah tahu kalau kamu minta zalimin. Ini kuntu minta zalimin. Terus ada lagi yang populer, Allahumma firli dzambi kullah, terus dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi doa yang maksur itu lebih apa? Afdol. Tapi tadi ya kalau untuk ngajari orang awam nggak boleh panjang-panjang, terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat, cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras, sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang. Maksudnya cepat tidak seperti itu. Karena kita sudah parah. Masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rakaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit ya? Dapat 2 rakaat. Parah itu. Untungnya sholat sunat, kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen to ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasé kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, berapa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya 3 kalimat, padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz-dzulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine mau tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat-kalimat. Iku gak ada etika. Mulane nek ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan sholat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil haqo'ib, disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barakati sholat ala nabi wa sholli ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapak ibu tangga nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya enggak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa. Ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya, apa wa yusannu apa?
Apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasahud wa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan salat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajannya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika ya. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masiihid dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak mana? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa? Tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah etikanya memang seperti itu. Ya jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makomnya Syed Abdul Al-Haddad, tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Al-Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi ya minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean ndak seperti itu. Ya jaluk tenan arah disembadani. Jare nak jaluk disukani Gusti, lah kok boten malah protes. Itu malah repot. Mohon kula